Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony. Wabarakatuh. Baik, gimana sehat Apa enggak? kabarnya Bang Tony ya? Sehat. Sehat, dinamika politik tidak membuat pikiran jadi keruh ya Bang Tony ya, tapi malah malah harus menjernihkan pikiran terus ini sepertinya Bang Tony ini. Iya, nggak bergantung. Oh, Ada yang tergantung. keruh, ada yang makin jernih, gitu Yang kan. makin jernih. Yang sudah dapat berangkat, ya keruh, gitu kan. Oh, iya iya. Bang Tony, jelang pilkada gini kita akan menyoroti MK yang memutuskan 17 perkara pengujian undang-undang pilkada, tapi yang menjadi perhatian publik dan menarik untuk disimak itu diantaranya adalah ada 4 hal. Tapi yang paling disoroti adalah MK yang mengabulkan gitu ya dan memutuskan permohonan dari Partai Buruh dan Partai Gelora untuk sebagian terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Lalu juga MK membuka peluang partai politik tanpa kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah gitu ya, dan menolak permohonan batas usia minimal calon kepala daerah. Lalu juga ini mengenai aturan kampanye tidak boleh dilakukan di tempat pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan. Yang menjadi hal menarik lagi adalah DPR langsung gerak cepat katanya untuk merevisi undang-undang pilkada. Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul kan akhirnya, dan juga banyak apresiasi juga yang diberikan kepada MK. Apresiasinya nggak tahu sesuai apa tidak gitu ya. Lalu pertanyaan-pertanyaan juga yang muncul, lalu apakah nanti presiden akan bersikap dengan perpunya atau DPR akan menggila lagi gitu ya untuk karena ada deal-deal politik. Lalu apakah terbuka ada juga peluang gitu ya, demokrasi ini yang mengalami kemarau kering gitu ya, seperti disegarkan dalam hal ini mahar-mahar politik, lalu juga kartel politik sepertinya akan mulai dibatasi. Apakah benar putusan MK ini membuka peluang itu, dan juga bagaimana Bang Tony melihat ke depannya ini? Ya, kedepannya suram. Ke depannya suram. Sesuram apa ini? Iya, begini. Jadi, putusan MK ini, yaitu putusan, ya diantaranya dua hal, yaitu putusan atas perkara nomor 60 dan nomor 70 ya. 60 terkait dengan Partai Gelora. Nah, ini bergelora lagi ya. Bergelora Dan lagi. Partai Buruh. Dan kemudian mereka sendiri saya dengar nggak nyangka. Nggak nyangka ya? Kalau kita bicara politik, ada jalur normatif, jalur non normatif. Ya, jalur normatif itu diperebutkan oleh jalur non normatif. Maka kemudian sebab apa? Di Indonesia ini ya tidak ada institusi hukum yang independen dan betul-betul independen. Terutama 10 tahun terakhir ini itu bergantung siapa yang mampu untuk mempengaruhi dan juga siapa yang mampu untuk menekan dan mengintimidasi. Seringkali berlaku di banyak di sejumlah ya institusi hukum kita. Kemudian ketika itu muncul itu informasinya, Gelora sendiri nggak tahu, pusat nggak tahu apakah teman saya ini klaim aja atau sesungguhnya dia mendapatkan informasi. Sebab mencurigakan juga, dia saja ketemu nggak mau, nggak, saya Japri nggak jawab, artinya pertemuan dia janji-janji aja, tapi saya nggak dijawab, telepon nggak diangkat, sampai kemudian malam hari itu kan keputusan hari Selasa ya. Selasa, hari Senin malam dia telepon saya dan cukup lama, dan kebetulan juga saya lagi ada acara, saya bilang kita lanjutkan kopdar aja ya, saya nggak ini. Dia rupanya mau ngomong itu. Artinya dari situ nampaknya memang ada semuanya begitulah. Tapi intinya adalah bahwa demokrasi kita harus dijaga, konstitusi kita harus berjalan sesuai dengan etika ya konstitusional yang mesti berlaku kapanpun dan untuk siapapun. Dalam konteks putusan MK ini semua menjadi kaget, lebih kaget lagi ketika banyak informasi bahkan sudah diungkap oleh media secara kilat
DPR hari ini Secara kilat. legislatif ya, akan membahas revisi undang-undang pemilu. Iya. Merespon terhadap MK. Biasanya pembuatan undang-undang atau revisi itu kan jalurnya, prosedurnya itu mesti ada kajian akademiknya, kemudian dilempar kepada masyarakat untuk membahasnya. Ini kemarin baru diputuskan oleh MK. Sekarang langsung ya, kalau kepentingan partai gitu ya. Iya, langsung melakukan rapat untuk membahas revisi undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan minimal partai yang mengusung di pilkada dan batas usia. Ini betul-betul kalau Tempo mendapatkan, kalau kita baca Tempo ya, Tempo mendapatkan informasi bahwa kabarnya ini akan menganulir terhadap revisi terhadap putusan MK dari perkara nomor 60 maupun perkara nomor 70. Ini menurut saya klimaks. Menurut saya sudah ketika masyarakat kemarin betul-betul masih bisa mentolerir, sudahlah gimana lagi, ya sudahlah, ya kita sudah tahu seperti itu. Tapi ini kemudian dilakukan secara bersama-sama, ya kompak. Maka ini betul-betul saya kok merasa rakyat akan menjadikan ini sebagai catatan klimaks yang tidak bisa menerima. Tidak saja partai-partai politik dan tidak saja rezim yang mau berakhir ini, tetapi juga tidak menerima terhadap rezim Prabowo. Jadi proses rezim Prabowo ini ketika sudah dilantik itu sudah downgrade oleh apa yang ditonton oleh masyarakat pada saat ini. Karena tidak bisa tidak, sekarang itu Prabowo tetap sudah punya kekuatan, terus kemudian partainya sudah punya kekuatan karena di ujung ini kan kurang dari 2 bulan. Karena kemudian Prabowo pun mengiyakan dan ikut melakukan hal ini. Ya kita nggak tahu, Kim itu kan di dalamnya juga ke Prabowo, Kim di dalamnya juga Gerindra. Nah, ini akan membuat masyarakat betul-betul akan menjadi antipati terhadap kekuasaan Prabowo dan itu berat. Ya pada akhirnya nanti akan aksi dan reaksi. Ketika masyarakat sudah betul-betul tidak percaya pada proses awal pemerintahan Prabowo, ya Prabowo ini militer, maka akan terjadi reaksi. Reaksinya? Ya kemungkinan akan terjadi tekan-menekan dan situasi bangsa ini menjadi tegang, situasi bangsa ini menjadi tidak kondusif. Di tengah ada kelompok-kelompok yang memang tidak betul-betul sudah sangat kecewa, sudah sangat marah, ya seperti senior-senior di Golkar, seperti Caimin yang kabarnya nanti tanggal 25 sudah akan diganti posisinya. Itu kan mereka juga punya kekuatan sendiri, civil society sendiri, mereka kekuatan akses sendiri, mereka punya jam terbang dan track record sendiri. Di situ kemudian juga ada massa yang sedang marah dan menurut saya ini bisa menjadi anti klimaks, menjadi anti klimaks. Nah, oleh karena itu ya DPR, ya saya bilang tadi di satu grup yang di situ ada anggota DPR, ada tokoh-tokoh, saya bilang di grup WA itu bahwa ini adalah menjadi sebuah batas kalau itu dilakukan oleh DPR, menjadi sebuah batas kemampuan masyarakat, kemampuan rakyat, kemampuan publik untuk menahan diri terhadap ulah yang ugal-ugalan dilakukan oleh para elit atau para mereka yang bergabung di dalam kekuasaan. Jadi saya belum lagi bicara soal bagaimana konstelasi setelah putusan MK atas perkara nomor 60 dan nomor 70 ini. Tetapi karena itu akan menjadi sia-sia belaka, karena itu akan menjadi tidak terrealisir ketika DPR kemudian rapat hari ini melalui revisi Undang-Undang Pemilu mengganjal apa yang sudah diputuskan oleh MK. Ini menurut saya dahsyat sekali. Bayangkan kemudian ini terjadi sebuah kegaduhan. Saya pikir
itu juga tidak akan terima dan mereka akan melakukan sebuah perlawanan yang menurut saya perlawanan itu akan relatif lebih masif karena situasi ini. Paling tidak mereka akan mencari celah bagaimana melakukan sebuah perlawanan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan tidak hanya nasib partai, tetapi ibaratnya begini loh. Ya, kalau Mas Angga kemudian motornya diambil oleh orang gitu, ya nggak bisa melawan ya oke lah. Tapi kalau kemudian motornya diambil oleh orang terus di depan mata istri Mas Angga diperkosa, ya itu akan kemudian akan menjadi taruhan. Gitu. Saya hanya sekedar menganalogikan seperti itu, bahwa ini bisa menjadi anti klimaks dan sangat merugikan tidak saja bagi pemerintahan Prabowo di awal, tetapi juga akan mengganggu, akan hilangnya. Coba Prabowo kemudian jadi presiden, ya kepercayaan publik menjadi hilang dan pada saat pelantikan itu disertai dengan kemarahan publik dan akan terus menerus ketika reaksinya dari kekuasaan itu tidak baik, maka akan menjadi lebih tidak kondusif lagi bangsa ini. Ini buruk. Ya maka semoga anggota-anggota DPR, saya bilang di grup PM itu juga agak berat juga. Masyarakat akan makin tajam menggunakan narasi-narasinya, tetapi bahkan berhadapan dengan para elit yang sudah kehilangan fungsi panca inderanya. Ini problem ini. Gitu. Semakin ke sini semakin hilang fungsi panca inderanya. Gitu kan. Semakin budek, gitu kan. Semakin buta. Iya, semakin buta, semakin mati rasa. Ini ya, saya jadi ingat ayat Al-Quran fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan. Ketika hati sudah sakit ya kemudian diingatkan ya makin sakit gitu ya. Dikasih tahu makin sakit. Ya, jelas-jelas kita tahu bahwa putusan MK terkait dengan usia capres-cawapres itu bermasalah. Muncul MA dengan menggeser sedikit dari menetapkan usia cagup dan cawagup itu dari waktu pendaftaran digeser menjadi waktu pelantikan. Ini kan terus-menerus terjadi luka satu persatu. Terus kemudian ketika ini dibuka, ibaratnya kita udah lapar, ada makanan di depan, ya. Ketika ada makanan di depan kita mau makan, kan? Ya terus kemudian diambil sama kucing. Kita kan kepengen gebuk kucing itu kan. Ya itulah kira-kira analogi-analogi yang bisa digambarkan dalam situasi ini, Mas Angga. Beberapa media nasional sepertinya mengangkat keberpihakan ya sebagian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang mengarahkan untuk menghormati. Halo, Bang Tony, bisa didengar? Ya. Media seperti berpihak gitu ya kepada MK karena beberapa pemberitaan juga mengarahkan untuk menghormati putusan Mahkamah ini, putusan MK ini gitu ya. Suka atau tidak suka, setuju atau kontra terhadap putusan tersebut, semua pihak memang diminta untuk mengakui dan legawa lah gitu ya. Tapi tadi akan ada gerak cepat dari DPR rencananya seperti itu. Bang Tony melihat ini salah satu putusan MK untuk memperbaiki citra saja atau memang gitu ya ada secerca harapan gitu. Dan kita juga melihat tadi kalau DPR dan beberapa partai politik akan ngotot, sepertinya strategi untuk pemenang ini ingin memborong semua itu kan makin kelihatan gitu ya. Bagaimana Bang Tony? Iya, jadi begini Mas Angga dan seluruh pendengar hasil, MK ini mencoba untuk, ya tentu saja kalau kita bicara bahwa MK ingin memperbaiki diri, ya oke lah. Tapi apa salahnya juga? Yang namanya orang itu berhak untuk salah. Ketika salah, yang membedakan yang baik, yang buruk itu, yang salah mengakui salah kemudian memperbaiki diri. Yang buruk itu, yang salah kemudian terus melakukan kesalahan dan orang lain dianggap salah semua. Yang benar dia sendiri. Iya. Ini saya pikir dengan alasan-alasannya rasional. Memang ini kan membuka ruang demokrasi. Kalau kemudian partai politik itu diberikan malah lebih bagus lagi itu 0%. Artinya apa? Yang penting dapat suara atau tidak dia bisa mengusung terhadap paslon. Bukan hanya dia tidak ini sehingga ruang demokrasi itu menjadi lebar. Nah, disitulah kemudian transaksi bisa
minimalisir, beli tiket, mahar dan sebagainya itu bisa dinetralisir. Iya. Nah sekarang kalau semakin tinggi ini akibatnya ya, dampak yang dimunculkan ketika terkait dengan ambang batas, syarat ambang batas. Kalau makin tinggi, maka partai-partai ya makin enak jualannya. Nah, coba bayangkan, ini real ini Mas Anda, real ini. Ya, ada yang sampai jualan satu kursi itu 20 M. Itu di daerah loh. Ini real. Gitu kan? Di daerah. Real. Di daerah. Jadi partai punya 2 kursi gitu, mintanya 40 miliar. Itu DPRD loh. Belum DPR pusat. Kenapa ini semua terjadi? Karena ambang batas untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan calon untuk bupati dan wakil bupati itu tinggi. Coba ya, itu 0% calonnya. Ya, ambang batasnya siapapun partai, yang penting partai dia bisa mengusung, sehingga di situ dampaknya apa? Satu, meminimalisir terhadap jual beli. Yang kedua, ini akan membuka ruang ya demokrasi yang lebih luas, di mana orang-orang yang ya memiliki kapasitas, orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki track record bagus mengurus negara, dia tidak bisa semena-mena disingkirkan, tapi punya peluang. Coba Anda bisa bayangkan, Airin itu elektabilitasnya 38, 39 di Banten. Gitu. Ya, karena dia tidak menerima terhadap salah satu calon wakilnya yang elektabilitasnya cuma 1%, disingkirkan dia. Artinya kalau elektabilitas tinggi itu kan masyarakat sudah tinggi. Itu coba kita lihat misalnya di DKI. Ya, di DKI itu Anies itu paling tinggi. Coba untuk digital diulang. Gara-gara apa? Batas ambang batas ini. Ridwan Kamil misalnya di Jawa Barat, kenapa dia harus ke Jakarta? Yang mengharap memperbaiki itu adalah masyarakat Jawa Barat. Tapi kenapa kemudian ke Jakarta? Ini nggak rasional. Oleh karena itu ambang batas menurut saya ini berproses lah. Jadi apa yang dilakukan oleh MK ini menuju ke arah yang lebih baik, ya, ke arah yang ideal. Meskipun ini belum ideal. Ya, belum ideal, itu masih ada 0,5%, ada 10% gitu loh. Ya, tapi mungkin MK berpikir terlalu radikal kalau kemudian sampai 0%. Terlalu radikal. Yang 6,5%, 7,5%, 10% itu sudah dianggap fundamental, kemudian menggegerkan seluruh rakyat Indonesia, dan peta politik untuk pilkada berubah semuanya. Yang kata Pak Mahfud MD, dia bilang ini tidak menghilangkan kotak kosong ini. Yang semula kita tahu di Lampung karena ada kotak kosong. Kemudian di Banten akan ada kotak kosong. Sulawesi bagian mana itu ada kotak kosong. Di Jakarta juga bisa supaya takut sama kotak kosong dibikinlah yang independen gitu kan. Sebagainya. Dalam konteks ini saya pikir tidak salah kalau kemudian MK, bukan salah ya, sudah seharusnya MK itu memperbaiki citra diri. Sudah seharusnya. Yang kedua, MK cara memperbaiki citra dirinya bagus, ya bagus. Ya, hanya sayang kenapa telat-telat itu loh, harusnya dari kemarin-kemarin. Kan tadi ingin membuat kaget katanya, banyak yang kaget. Ya, dan kemudian kabarnya tidak dilibatkan sang paman. Sang paman tidak dilibatkan gitu. Jadi anyway, dalam segala hal ini bahwa ini sudah orang kemudian masyarakat mengatakan udahlah, nggak bisa lagi samar mengatakan apapun alasannya, ini hak dan yang batil itu udah jelas, kira-kira begitulah. Hak yang batil itu udah jelas, tetapi kemudian kita lebih jauh lagi untuk bicara ke arah ke depan gitu, arah ke depan. Ini akan membuktikan partai-partai mana yang masuk gerbong itu partai ini, yaitu
etika berkonstitusi dan komitmen sih. Mana partai yang masih berpegang kepada etika berkonstitusi dan kemudian komitmen berdemokrasi, mana yang enggak gitu loh. Apapun partainya gitu loh. Ya, yang kemudian orang menyorot kepada PKS gitu loh. Iya. PKS kemudian nanti ya akan dihadapkan pada situasi seperti ini. Apakah di DPR dia dukung ya terhadap revisi undang-undang pemilu ini yang kemudian menanulir atau tidak. Ini kok saya berpikir PKS itu akan dihadapkan kepada situasi seperti ini yang membuat PKS itu apakah recovery bukan sulit. Oh, bukan gitu sulit ya, malah peluang ya. Apakah ini peluang recovery atau makin jatuh kan gitu. Tapi katanya DPP PKS tidak akan mengubah katanya DPP PKS ini. Enggak, itu soal lain. Kalau tidak akan mengubah soal satu lagi. Soal ini apakah ikut serta ya di dalam revisi undang-undang bersama mereka atau tidak. Kalau ikut serta ya sudah, saya hanya khawatir aja PKS ini kemudian menjadi P3 di 2029. Ini bisa terjadi, ini bukan PKS saya lihat ketika kita ngobrol sama teman-teman PKS itu dia nggak merasa, masih merasa bahwa ini realitas politik yang harus dipahami publik. Ini realitas politik yang publik nggak begitu paham gitu loh. Tetapi dalam konteks ini tidak mudah memahami publik PKS, yang menjadi bagian dari konstituen PKS, di mana mereka adalah kelompok rasional. Beda dengan Nasdem, ya, beda dengan beda dengan partai-partai Demokrat. Kalau kita mau tanya, bicara platform, bicara ideologi, apa sih bedanya antara Demokrat, kemudian Gerindra, kemudian Golkar, lalu Nasdem, itu kan? Ya, coba apa bedanya sih? Sama-sama aja itu. Ya. Kalau kemudian mereka masuk di di pileg itu, mereka tidak menggunakan narasi kehebatan partainya atau platformnya atau ideologinya, gitu kan? Ya mereka akan bergantung betul kepada calegnya. Tapi PKS tidak. Cenderung tidak bergantung pada, tetap ada, tetapi mereka pokoknya milih PKS. Siapapun calon PKS aku pilih. Kira-kira kan begitu. Gitu kan? Kenapa? Ada nama baik PKS yang dianggap bisa menjadi tumpuan aspirasi, itu menjadi tumpuan harapan, tumpuan ekspektasi bagi mereka yang selama ini menjadi konstituennya. Dan kebetulan konstituennya kebanyakan itu di perkotaan dan kelas menengah atas. Ketika mereka melihat bahwa PKS mengambil sikap-sikap politik yang menurut mereka itu tidak rasional lagi, ya itu kontra terhadap ideologi. Terus apa yang kemudian membuat mereka bisa bertahan untuk memilih PKS? Coba kita di medsos itu kan, di medsos. Kemudian kita ngobrol dengan konstituen PKS, simpatisan PKS, gitu kan? Itu dahsyat sekali kemarahan mereka, kekecewaan mereka dan kemarahan mereka tidak sebagaimana konstituennya di partai-partai yang lain yang kemudian didatangi oleh ini. Kenapa? Partai-partai yang lain lebih transaksional. Itu. Ya. Oke, ini kayak wajah dapat apa, ini proyek nggak peduli soal ini. Umumnya seperti itu, tapi dalam PKS nggak ada transaksi. Lu bayar saya berapa? Nggak ada. Tapi lu karena PKS gue dukung. Kenapa? Karena lu pakai dakwah. Karena lu yang masih punya ideologis. Lu membuktikan diri posisi. Ya, kepuasan mereka sebenarnya kan begini. Ini kan Ramadan 29 sampai 30 hari mau lebaran, gitu kan? Ya analoginya, ya pada tanggal 28 puasa ke-28 ya PKS membatalkan diri, ya nggak jadi lebaran lah. Kira-kira gitu. Saya kira-kira gitu ya. Supaya ini membuat betul-betul, karena ketika saya kasih tahu, saya berdiskusi dengan teman-teman PKS, itu mereka defensif. Betul-betul defensif. Dan mereka tidak membaca. Ya coba sekarang kalau mau, saya berani taruhan kok. Sekarang dilakukan survei PKS. Turun. Apakah turun ini kemudian hanya sifatnya insidental? Kalau partai yang lain insidental, PKS tidak.
ya P3 saja gitu loh. Ya, habis gitu loh. Yang konstituennya itu tidak sefanatik PKS. Yang tidak semilitan PKS. Kalau PKS masih kader jangan goyah, kader jangan ini, jangan, wah, artinya bahwa mereka betul-betul tidak tahu. Saran saya kalau boleh memberikan saran kepada mereka yang biasa melakukan survei, lakukan survei, lakukan beberapa perbandingan antara Nasdem dengan PKB dan PKS untuk kali ini. Saya pikir Nasdem dan PKB itu turun. Tapi turunnya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau PKS itu drastis. Bisa jadi drastis ya. Lalu Bang Tony, usai putusan MK ini juga kan rakyat ini menunggu salah satu partai ini khususnya untuk di Pilgub DKI, PDIP. Ketika langsung naik namanya bersama Anies gitu ya. Apalagi Hasto sepertinya senyum-senyum gitu ya ketika putusan MK kemarin dia meresponnya. Bagaimana melihat peluang di Pilgub DKI ini, sosok Anies dengan PDIP menurut Bang Tony? Begini, jadi kalau nanti pada saat Pilgub ternyata ini kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan PDIP tidak, bahkan ada 3 lah. Kemungkinan yang pertama ini putusan MK dianulir oleh revisi undang-undang, berarti kan PDIP tidak bisa mencalonkan diri sendiri. Itu kan di DKI, khususnya di DKI. Kemudian di beberapa tempat yang lain lah, baik di gubernur, bupati maupun wali kota. Itu yang pertama. Kalau ini sudah maka ramai sebagaimana kita bicarakan tadi. Kemudian yang kedua adalah ternyata tidak dianulir dan putusan MK itu berlaku untuk pemilu atau pilkada 2024 sekarang ini. Maka ada 2. Kemudian yang pertama adalah PDIP mengusung kadernya sendiri, karena cukup, entah itu Ahok, entah itu Puan, entah itu siapa. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan mengusung Anies, yang wakilnya adalah Tekli. Kalau dihitung dari sini, maka yang paling prospektif bagi PDIP itu adalah Anies. Prospektif itu apa? Yang pertama, elektabilitas itu Anies itu tinggi. Jadi konstituen Anies juga tidak akan lari ke PKS misalnya, gitu kan, ke calonnya PKS. Mereka antara ke Ridwan Kamil atau ke Anies, saya pikir akan tetap ke Anies. Gitu. Anies tidak melakukan apapun dan masih stabil 39%, tinggal nambah dari PDIP, potensi kemenangannya itu jauh lebih besar. Yang kedua, PDIP panen di 2029. Gitu kan. PDIP tidak hanya di Jakarta tapi secara nasional dia akan, yang selama ini dianggap di kiri, dia akan tengah. Di tengah itulah kemudian orang yang dia selama ini berada di mana, di kanan, bisa juga ke tengah itu loh, bertemu meskipun tidak akan besar, tetapi ini akan menjadi simpati publik bahwa penyelamat Anies, PDIP dianggap dalam konteks yang ini Anies tidak automatically, tetapi tetap akan mendapatkan ceruk itu. Berapa persennya kita melihat ke depan. Kemudian yang kedua akan dianggap sebagai Halo Bang Tony. Halo Bang Tony. Mendadak terputus tadi, mohon maaf ya. Baik, saya ulang. Jadi PDIP itu kalau mengusung Anies, keuntungannya adalah dia mendapatkan keuntungan prospek kemenangan karena Anies elektabilitasnya tinggi, konstituen Anies akan ke situ ditambah dengan konstituennya baik PDIP. Kemudian yang kedua adalah PDIP akan mendapatkan jalan yang lebih lebar lagi untuk mendapatkan simpatik di 2029 ini, baik dari kelompoknya Anies atau para pendukung Anies maupun mereka yang pro demokrasi. Karena PDIP dianggap satu menyelamatkan Anies bagi kelompoknya Anies, yang kedua PDIP dianggap penyelamat demokrasi bagi mereka yang sudah muak dengan proses pembunuhan terhadap demokrasi di negara kita. Itu PDIP. Baik Bang Tony, ini sebagai penutup ya, tadi bagaimana Bang Tony melihat ke depan jika pemerintahan baru ini tidak bisa istilahnya mengakomodir suara rakyat gitu ya, itu akan terjadi hal yang sangat suram.
dalam mengakomodir suara rakyat, kepentingan rakyat gitu ya, apa sebenarnya harus ditunjukkan oleh para pemimpin dan calon pemimpin yang baru nanti nih Bang Tony, dalam hal pemilihan atau dalam hal pilkada atau dalam hal lain-lain Bang Tony? Ya, yang pertama adalah ya pemerintahan baru semoga tersampaikan kepada Pak Prabowo ini. Ya, dalam konteks pribadi saya mengapresiasi Pak Prabowo, orang yang baik, berkawan dengan sangat baik gitu loh, kesetiaan kawannya juga luar biasa, orangnya yang sangat berbagi dan sebagainya. Tapi dalam konteks kebangsaan kita harus secara objektif mengatakan bahwa ketika nanti pemerintahan baru gitu kan, ya kembalikan konstitusi pada marwahnya, kembalikan undang-undang pada marwahnya, biarlah mereka berjalan tanpa intervensi. MK biarlah mereka bekerja ya sesuai dengan tupoksinya, jangan diintervensi. Kejaksaan, kepolisian, dan semua jangan kemudian menggunakan oknum-oknum tentu dalam institusi itu untuk menyandera orang, ya, untuk membidik orang dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini soal stakeholder, ini soal SDM yang nantinya akan mendampingi Pak Prabowo, ya mesti orang-orang yang memiliki integritas dan kapasitas. Silakan dari partai, tetapi tidak kemudian partai itu tanpa screening. Silakan partai A, oh ini nggak bisa, ganti yang B, nggak bisa ganti E, oh ini nggak punya kapasitas di bidang ini. Ya Kominfo kasihkan kepada orang yang punya kapasitas di bidang itu, perdagangan orang yang punya kapasitas itu. Kapasitas itu adalah lebih cenderung kepada misalnya akademisi, bukan kepada pelaku bisnis. Akhirnya berbisnis semua, menteri perdagangan. Kedulu seringkali kita tidak mendapatkan kementerian itu yang bisnis, penelitian bisnis, menteri SDM bisnis, menteri bisnis. Jadi negara ini menjadi tempat untuk berbisnis. Tidak, negara ini menjadi tempat untuk melayani. Pak Prabowo itu kan, ya apapun ceritanya pernah menjadi menantunya Pak Harto dan lama di Orde Baru. Belajarlah kepada Orde Baru. Pak Harto itu coba sampai di otak kita, waktu SD kita, waktu SMP kita, hafal betul nama-nama menteri. Ya, hafal betul. Kenapa? Menteri punya legend. Mereka betul-betul profesor, doktor, mereka punya kapasitas keilmuan menguasai persoalan, dan betul-betul mereka bekerja untuk rakyat. Dan Pak Harto kemudian memantau mereka sejauh mana kinerja mereka, stabil lah ekonominya dan sebagainya. Kalau kemudian ada kekurangan dan sebagainya, tidak ada manusia sempurna juga. Dan saya termasuk orang yang rajin demo juga pada saat mahasiswa dipimpin oleh Orde Baru gitu. Tetapi juga kita harus objektif bahwa banyak hal yang bisa kita jadikan referensi ya untuk diambil menjadi sebuah keputusan dan kebijakan terkait dengan apa yang pernah dilakukan oleh Pak Harto. Ya saya pikir Pak Prabowo harus melakukan itu. Dan begitu juga membenahi misalnya di Kapolri, Pak Kapolri, oke, aku kasih waktu 6 bulan. Ini selesaikan masalah-masalah. Apa masalahnya? A, B, C, D, D. Tapi ada masalah ini juga A, B, C, D, D juga, gitu kan? Ada masalah yang diungkapkan oleh Polri. Ya kita bisa baca kok dari rapat-rapat Polri, Kejaksaan dengan Komisi 1, kemudian rapat-rapat dari TNI dengan Komisi 3, maksudnya rapat-rapat TNI Komisi 1, kemudian rapat-rapat di BUMN dengan Komisi 6, itu bisa kita baca semua kok persoalan di situ. Kemudian kita kasih, oke, aku kasih waktu 6 bulan, kalau kamu bisa mengajukan aku terusin, kalau enggak aku harus ganti. Wadah, saat itu geger itu, dan itu akan menjadi sebuah kepercayaan gitu loh. Jangan kemudian bilang bahwa tidak boleh rangkap jabatan, ternyata rangkapnya banyak, ya itu malah jadi masalah, gitu kan. Jadi harus konsisten apa yang dikatakan, itulah kemudian diinginkan. Nah, ini akan mengembalikan ya. Tapi harus diawali hari inilah. Hari ini. Partai Gerindra ya diawali harus ini. Kalau enggak kerepotan. Untuk masyarakat rakyat akan sulit untuk percaya pada saat ini akan terjadi kegaduhan ya. Ya sampai pemilu. Sampai pemilu itu ada pada saat kalau nggak salah tanggal 27 November ya. Iya. Pada tanggal November.
Terus kemudian pada saat Oktober itu pelantikan. Nah, masa pemilu ini betapa marahnya rakyat dalam proses menuju ke pemilu itu. Kemudian hasilnya marah. Pada saat itu adalah pemerintah Pak Prabowo pertama kali setelah dilantik. Saya bisa bayangkan. Nah, situasi Pak Prabowo dilantik menjadi seorang presiden pada situasi rakyat sedang marah. Pada situasi rakyat pada kecewa. Marah kepada siapa? Ya, bukan hanya kepada rezim lama, tapi juga marah kepada partainya Pak Prabowo, dan otomatis itu Pak Prabowo menjadi objek sasaran kemarahan rakyat. Baik Bang Tony, terima kasih atas dialognya di pagi hari ini. Semoga Bang Tony selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan ya. Assalamualaikum. Insya Allah, matang. Waalaikumsalam.